Mata yang sejak tadi terpejam itu mengerja pelan, menyesuaikan dengan cahaya yang ada di kamar di sebuah rumah mewah milik keluarga Danupraja, menatap ke atas langit-langit kamar yang berbeda dengan kamar miliknya. Netra biru sebening samudra itu berusaha mengalihkan tatapannya pada keadaan sekeliling kamar. Gadis itu menyipitkan mata, menghalau rasa pusing yang mendera kepalanya, dan berusaha mengembalikan kesadaran. Ini bukan kamarnya. Kamar ini berbeda dengan kamar yang ia miliki di rumahnya. Ada rasa takut yang tiba-tiba menghinggapi perasaannya ketika akhirnya sebuah kenyataan yang ia ingat mengurai rasa pedih yang menyeruak ke dalam hati. Anakku, gadis itu mengangsurkan tangannya meraba permukaan perutnya yang datar, yang sebelumnya telah bersemayam janin, yang meskipun hadir karena kesalahan, tetapi ia tetap menyayanginya. Suara langkah kaki mendekat, menghidupkan alarm siaga dalam kepalanya. Seketika tatapan matanya membola ketika melihat sosok pria yang berjalan dengan langkah anggun menuju ke arahnya. Meskipun wajah pria itu kini ditumbuhi oleh rambut-rambut halus, berbeda dengan saat pertemuan mereka dulu, tetapi Thea tahu jika pria itu adalah dia. Sudah bangun? Apa yang kamu rasakan? Felix bertanya, seolah tidak memperdulikan ekspresi terkejut di wajah Thea. Bagaimana kau bisa berada di tempat ini, dokter? Ini rumah siapa? Aku tidak mengenal rumah ini. Mata gadis itu memindai seluruh ruangan. Tidak ada yang bisa ia kenali. Dekorasi kamar ini begitu asing, dan sepertinya ini bukan tempat wilayah negaranya, karena ada tulisan yang ia tahu sebagai bahasa Indonesia. Bahasa yang sering dia dengar dari temannya yang memang berasal dari negara kepulauan itu. Jangan panik, kamu aman di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu, juga mengganggu bayi yang ada dalam kandunganmu. Felix mengucapkan kalimat itu dengan tulus, sesekali menatap wajah Thea yang terlihat sedikit pucat. Ada rasa sesal di hati pria itu ketika mengingat bahwa perbuatannya telah mendatangkan kesengsaraan pada gadis ini. Kemudian ada rasa syukur juga yang mengiringi hatinya ketika tahu bahwa gadis ini sedang mengandung bayinya. Tidak, bukan itu yang ingin kutanyakan, tetapi aku ingin bertanya, kemana dokter membawaku saat ini? Meskipun Thea belum mendapatkan jawaban atas proses aborsi yang akan dilakukan atas perintah ayahnya, tetapi ia masih ingin mengetahui lebih dulu di mana saat ini dirinya berada. Kita berada di negara yang berbeda dari negara asal kita, Indonesia. Jawaban lugas itu membuat Thea membulatkan mata. Ada ribuan pertanyaan yang menyerbu otaknya dan tidak bisa ia katakan karena terlalu terkejut. Kenapa dokter membawaku ke negara ini? Aku tidak mengenal tempat ini dan kita tidak bisa seenaknya meninggalkan negara kita. Bagaimana jika ayahku mencariku dan ibuku akan sangat khawatir jika aku tidak berada di rumah sakit. Thea berusaha untuk bangun. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat ini, mengingat saat ini ibunya pasti sedang disalahkan. Ayahnya, jika ia menghilang, ayahnya yang sangat keras itu pasti memaki-maki ibunya. Sakit sekali kepalaku, lirihnya. Ketika ia mencoba untuk bangun, rasa pusing di kepalanya membuat pandangan matanya berkunang-kunang. Beberapa hari ini, ia memang terlihat lelah karena kondisi kandungannya yang masih muda, juga karena beberapa makanan yang masuk ke mulutnya tidak dapat ditolerir oleh tubuhnya. Jangan memaksa untuk bangun, kondisimu masih sangat lemah. Aku akan memberimu cairan infus untuk memulihkan staminamu. Thea menatapnya nyalang pada pria di sebelahnya ini. Sudah kukatakan berkali-kali, jangan hiraukan diriku.
Kenapa kamu tetap saja bertindak sesuka hatimu, dokter? Aku lebih suka tinggal di negaraku sendiri. Kenapa kamu malah menculikku dan menjauhkan diriku dari keluarga? Karena aku tidak ingin jika kamu melewati hari dengan perasaan sedih. Ayahmu sangat kejam. Felix berusaha menjelaskan permasalahan itu dengan pelan. Gadis yang ada di hadapannya ini masih terlalu muda untuk berpikir rasional. Aku adalah putrinya yang sejak kecil melewatkan hari dengannya. Ia bukan pria yang kejam, tetapi hanya sebatas untuk melindungi diriku. Jangan pernah mengatakan bahwa ayahku kejam hanya karena dia pernah melukai perasaanmu. Thea berusaha menekan rasa sesal di hatinya ketika harus mengucapkan kalimat pedas itu pada pria yang sejak kecil ia kagumi. Melindungi katamu, seorang ayah yang baik tidak mungkin membuat putrinya bersedih. Ia akan berusaha memenuhi keinginan putrinya. Bagaimana caranya dia menyayangimu jika harus memaksakan kehendaknya? Dia juga menyuruhmu menggugurkan bayi yang sejatinya tidak bersalah. Felix meninggikan nada bicaranya karena ia masih merasa kesal oleh ulah Nicholas yang semena-mena. Dia merasa kecewa karena tidak bisa menjaga putrinya dengan baik. Apa kamu pikir melihat anak gadisnya hamil sebelum menikah tidak membuatnya kecewa dan marah? Aku berpikir menurut hati ayahku, bagaimana ia merasa kecewa karena nama baiknya telah hancur karena ulahku. Suara gadis itu terdengar bergetar, begitu pula dengan tubuhnya yang bergetar karena menahan isak tangis. Felix mengulurkan tangan untuk menggenggam jemari Thea yang dingin, menatap netra indah yang telah penuh air mata. Jangan menangis, semua akan baik-baik saja. Cukup percaya padaku. Yang terpenting adalah kesehatanmu dan bayi yang ada dalam kandunganmu. Tidak bisa menahan rasa bersalah dalam hatinya. Felix kemudian mencium tangan gadis itu dan membawanya dalam dekapan dadanya. Bayi apa yang kamu maksud, dokter? Bayiku sudah hilang. Ayah sudah memerintahkan dokter untuk melenyapkan bayiku. Karena ia malu memiliki anak sepertiku, jadi tidak ada alasan lain bagimu untuk tetap mempertahankan diriku dengan menculikku. Akhirnya tangis gadis itu pecah. Secara refleks Felix kemudian berdiri dari duduknya. Pria itu segera memeluk tubuh lemah Thea dan membawa bersandar di dadanya. Ada kehangatan yang menjalar pada tubuh ketika merasakan elusan lembut tangan pria itu di punggungnya. Teringat saat masa kecil ketika ayahnya selalu melakukan hal itu ketika ia bersedih. Tidak ada aborsi. Bayi kita masih baik-baik saja di perutmu. Aku sudah menyuruh dokter Lucia untuk berbohong pada ayahmu. Thea mendongak ketika mendengar kalimat itu. Dia menatap netra coklat yang ada di hadapannya, mengejapkan matanya perlahan, seolah memastikan apa yang ia dengar bukan halusinasi. Apakah itu benar? Jadi bayiku masih ada di sini. Gadis itu menunjuk perutnya yang dibalas Felix dengan anggukan kecil. Sungguh saat ini Felix ingin menangis karena terharu. Ia tidak menyangka bahwa gadis muda ini sangat menyayangi calon bayi yang tumbuh. Karena kesalahan, ada rasa hangat menjalar di hati Felix, kebahagiaan terbesar yang ia rasakan selama hidup. Apakah ayahku sudah mengetahui bahwa aku tidak jadi diaborsi? Ayahmu pria yang cerdas. Kupikir dia sudah mengetahuinya sekarang. Felix menjawab lemah. Ia hanya percaya pada elak bahwa pria itu dan ayahnya akan melindunginya di rumah ini. Entah apa yang akan dilakukan Nicholas setelah ini padanya, juga pada putrinya. Dan karena alasan itu, apakah dokter menculikku? Iya, aku tidak ingin jika ayahmu mengulangi kekejaman itu padamu, dan aku tidak ingin kehilangan bayiku. Kalimat terakhir itu diucapkan Felix dengan nada lirih. Kekhawatiran dan ketakutan itu memang akan selalu ada di dalam hatinya.
mengingat kekuasaan Nicholas yang teramat besar di negaranya, tetapi ia tidak akan bertindak pengecut dengan membiarkan gadis yang sudah mengandung benihnya berada dalam bahaya. Aku yakin saat ini ayah sudah tahu jika dokter membawaku ke tempat ini, gumam Thea sambil melepaskan diri dari pelukan Felix ketika menyadari bahwa ia mendengar degup jantung pria itu tidak beraturan. Setidaknya jika ia menemukan kita di sini, maka ayahmu tidak bisa bertindak sembarangan karena negara ini bukan kekuasaannya. Felix berusaha menumbuhkan keyakinan dirinya agar tidak memiliki rasa khawatir dan juga takut. Saat ini ia memiliki tujuan yang lebih berat, tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga melindungi calon ibu dari bayinya. Tapi ayah itu memiliki kekuasaan yang besar dan ia juga memiliki relasi bisnis di negara ini yang siap membantunya. Jadi sejauh apapun kita lari darinya, pasti ayah akan menemukan kita. Ada rasa takut yang terlihat dari netra berwarna biru itu. Sejujurnya, Thea memang takut, bukan semata bahwa ayahnya akan membawanya kembali, kemudian melakukan aborsi kembali ketika mengetahui ia gagal melakukan proses itu. Tetapi gadis itu takut jika ayahnya melakukan kekerasan kepada Felix. Ia tidak rela, sungguh tidak rela. Suara ketukan di pintu membuat mereka menoleh. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah memasuki kamar. Felix mengulas senyum hangat ketika tahu sosok yang masuk ke dalam ruangan itu. Sementara Thea mengernyit berusaha mengingat di mana ia pernah melihat wajah pria seumuran ayahnya ini. Bagaimana keadaan Felix? Ramapati dan Nupraja menatap pria yang menjadi sahabat putranya itu lekat-lekat. Sejujurnya pria itu tidak habis pikir dengan kejadian yang saat ini dialami Felix dan Putri Macklone itu. Keadaannya sudah mulai membaik, Paman. Dia hanya memerlukan istirahat yang cukup dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memulihkan staminanya akibat obat yang sudah disuntikkan oleh Dr. Lucia. Thea mengamati dua pria berbeda umur itu secara bergantian. Bagaimana bisa Felix mengenal pria ini? Kepingan memorinya sudah ia temukan. Pria ini adalah rekan bisnis ayahnya yang sering hadir dalam acara penjamuan di perusahaan Macklone saat usianya masih kecil. Bukankah Anda adalah rekan bisnis ayahku? Bagaimana mungkin Dr. Felix mengenal Anda, Tuan? Rasa penasaran mendorong Thea akhirnya bertanya. Ramapati menatap gadis muda ini lekat-lekat. Sejak gadis ini masih kecil, Nicholas sudah memberikan pengawalan yang begitu ketat karena rasa sayangnya yang sangat berlebihan. Meskipun Ramapati juga tahu bahwa gadis ini terlahir karena kesalahan Nicholas, Paman Rama ini adalah orang yang sudah kuanggap sebagai ayah sendiri. Felix menatap Thea yang terlihat bingung. Aku tidak memiliki putra sebrengsek dirimu, Felix. Bisa-bisanya kamu membuat gadis semuda ini mengandung benih tidak berharga milikmu. Rama membalas ucapan Felix dengan nada mengejek hingga membuat Thea sedikit terkejut. Felix terlihat akrab dengan pria ini, tetapi perkataannya tentu bisa membuat Felix marah. Tetapi Thea tidak menemukan kemarahan di wajah dokter itu. Malah pria itu tersenyum simpul. Dia memang putraku, sayang. Maaf karena Paman sudah merestui pria tua ini untuk menjalankan rencana menculik dirimu dari rumah sakit. Siapa yang Paman bilang tua? Aku masih seusia Elang. Jadi jangan sembarangan mengatakan bahwa aku ini sudah tua. Bahkan usiaku 1 tahun lebih muda dari putramu yang menyebalkan itu. Felix memasang ekspresi kesal yang tidak sinkron dengan hatinya yang sedang bahagia. Coba tanyakan saja pada gadis ini, apakah kamu terlihat muda dari putraku Elang? Wajahmu seperti pria berumur 50 tahun, tidak terawat dan terlihat sangat menyedihkan. Apakah kamu terlalu frustasi hingga merawat diri saja tidak bisa? Felix bergumam diri ketika menyadari
bahwa yang dikatakan Ramapati memang benar. Sejak ia mengetahui kenyataan bahwa sudah menghamili gadis di bawah umur, hidupnya terasa menyedihkan. Penyesalan datang bertubi-tubi karena ia tahu gadis kecil ini harus menanggung semua yang pada awalnya telah ia rencanakan untuk membalas dendam. Jangan membuatku merasa lebih rendah diri di hadapan gadis ini, Paman. Tidak usah menyebutkan pria tua menyedihkan. Aku juga sudah merasa seperti itu. Meskipun kalimat itu dia ucapkan dengan nada sendu, tetapi Felix tahu jika ia sedang ingin menertawakan dirinya sendiri dengan bahagia yang saat ini dirasakannya. Jika kamu merasa rendah diri, maka itu permasalahan otakmu. Memiliki gelar yang luar biasa sebagai dokter spesialis kandungan terbaik di Sydney, apakah tidak membuat kepercayaan dirimu meningkat? Ramapati memang berusaha menumbuhkan kepercayaan diri Felix lewat caranya yang mungkin dinilai menyudutkan dan sedikit menyakitkan. Gelar seperti itu tidak cukup mampu untuk membuat calon ayah mertuaku merestui hubunganku dengan putrinya. Balasan pria itu membuat Thea mengerlingkan mata. Kenapa ia baru mengetahui sekarang jika sosok pria yang menjadi idolanya ini ternyata memiliki sifat narsis? Jangan terlalu percaya diri menyebut Nicholas sebagai calon mertuamu. Jika meluluhkan hati putrinya saja kamu tidak bisa. Lihatlah gadis ini, ia sama sekali terlihat tidak menyukaimu. Itu tidak penting, Paman. Yang terpenting sekarang aku sudah membuatnya hamil, dan memangnya apa yang bisa ia lakukan setelah aku menculiknya? Kali ini barulah Felix menampakkan sikap percaya diri yang menurut penilaian Thea merupakan sikap jumawa. Entah kenapa rasa khawatir di dalam hatinya mulai berkurang seiring dengan sikap optimis yang ditunjukkan Felix saat menyebut dirinya sebagai calon menantu ayahnya. Pergilah untuk bercukur. Aku saja sangat muak melihat penampilanmu yang begitu menyedihkan itu. Apalagi gadis yang saat ini mengandung benih tidak berhargamu itu. Ramapati mengedipkan mata seolah memberi isyarat agar Felix meninggalkan mereka di kamar. Felix mengangguk pelan. Sepertinya ia memang harus setuju jika pria yang sudah banyak makan asam garam ini membantunya dengan cara yang berbeda. Hannah Laurencia yang seperti seekor singa yang sangat buas bisa takluk oleh pria ini. Jadi tentunya dengan mudah pria ini akan mampu membantunya meluluhkan hati Thea. Aku akan bercukur dulu. Siapa tahu setelah melihat penampilanku nanti, maka kamu berubah pikiran untuk tidak lagi menampakkan wajah kesal saat menatapku, dan semoga aku terlihat 10 tahun lebih muda dari umurku. Kenapa sikap dokter sangat aneh hari ini? Aku merasa bahwa pria yang sudah ada di hadapanku ini bukan pria yang sebulan lalu sudah pergilah Felix. Jangan pulang sebelum terlihat tampan. Ramapati sengaja memotong pembicaraan Thea setelah menebak apa yang ingin disampaikan oleh gadis ini. Sementara Felix sudah keluar dari dalam kamar. Apakah Felix yang memaksa dirimu melakukan hal ini hingga dirimu hamil? Ramapati menatap gadis kecil itu berkali-kali. Pria itu harus menghela nafas saat melihat bahwa gadis di hadapannya ini masih sangat kecil, hal yang sangat tidak masuk akal jika Felix melakukannya. Meskipun ia tahu jika Felix adalah seorang Casanova kelas berat, tetapi Ramapati juga mengerti jika Felix hanya menggunakan wanita-wanita dewasa untuk bermain dengannya. Tidak, Paman, Dr. Felix tidak pernah memaksaku. Awalnya dia yang memberiku obat perangsang, tetapi aku tahu dan sudah membuang obat itu yang dimasukkan dalam minuman. Ramapati mengepalkan tangan. Ia tidak menyangka bahwa Felix bisa berbuat hal yang sangat menaklukkan. Jika kamu tidak meminum obat laknat itu, bagaimana kalian bisa melakukannya? Aku yakin bahwa sebagai seorang putri Meklon, kamu tidak selemah itu. Bukankah setiap saat kamu selalu membawa senjata api dalam tas yang kau bawa? Thea mengernyit, menyatukan alisnya. Bagaimana bisa pria ini tahu banyak tentang dirinya? Apakah ayahnya menceritakan tentang kesehariannya pada pria ini? Bagaimana jika ayahnya tahu bahwa pria ini
yang menggagalkan rencananya dan menculik dirinya. Karena aku tahu Dr. Felix melakukan semua itu untuk membalas dendam kepada ayahku. Sikap ayahku terhadapnya memang sudah keterlaluan dan menyinggung harga dirinya. Bahkan ayah sudah menculiknya tanpa bertanya padaku apa yang terjadi, hingga akhirnya ia diselamatkan oleh putra Anda. Lalu bagaimana dia bisa membuatmu hamil? Ya karena dia meniduriku, Paman. Memangnya apalagi yang bisa membuat seorang gadis hamil kecuali dengan cara itu? Jawaban polos yang keluar dari bibir gadis itu membuat Ramapati menahan nafas seketika. Maksud Paman, apakah setelah itu dia memaksamu? Tayah menggeleng pelan. Aku yang memaksa Dr. Felix untuk bersamaku, lirihnya tanpa rasa malu. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu masih sangat kecil dan tentu saja tahu jika kelakuanmu itu akan membuat ayahmu murka. Lagi pula bukankah kamu sudah akan menikah dengan pria yang dijodohkan denganmu? Baru kali ini Ramapati mendapati seorang gadis muda yang benar-benar di luar dugaan. Karena aku ingin membuat ayah kecewa dan menggagalkan rencana pernikahanku. Pria yang akan dijodohkan denganku bukan pria baik-baik. Ketika aku masih kecil, dia itu sudah berusaha melecehkan diriku. Dia sangat berharap mendapatkan diriku yang masih suci dan aku ingin membuat dia menyesal. Ekspresi Tayah yang begitu serius saat mengucapkan hal itu membuat Ramapati akhirnya mengerti bahwa gadis ini ternyata memiliki siasat yang justru membuat dia mengalami situasi rumit. Kamu mengalami hal yang sangat buruk setelah memaksa Felix, meskipun Paman bisa menjamin bahwa dia akan bertanggung jawab terhadapmu, tetapi ayahmu akan melakukan segala upaya untuk memisahkan kalian. Apakah Paman bersedia menolongku? Tayah menatap pria parubaya seusia ayahnya itu dengan mata penuh permohonan. Tentu saja, selama Paman bisa menolongmu, nak. Nikahkan aku dengan Dr. Felix Orlando sebelum ayah menemukan diriku. Kata-kata itu terdengar serius diucapkan gadis muda di depannya hingga membuat Ramapati sedikit tidak percaya. Pernikahan bukan hal main-main karena menyertakan nama Tuhan di dalamnya. Janji yang kalian ucap adalah ikrar suci yang mengikat kalian tanpa bisa dipisahkan oleh sesuatu yang disengaja, dan diperlukan cinta untuk menikah karena tanpa adanya cinta pernikahan akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Aku memiliki rasa cinta kepada Dr. Felix, Paman. Paman tidak percaya. Bagaimana mungkin gadis sekecil dirimu bisa mencintai pria seperti Felix? Kenapa Paman tidak percaya padaku? Aku mengatakan hal yang sebenarnya. Sejak kecil aku sudah bersumpah hanya akan menikah dengan Dr. Felix. Hari ini Ramapati benar-benar syok. Pria itu tidak menyangka bahwa apa yang akan dia dengar benar-benar mengejutkan pikirannya. Senyum tipis tersungging di sudut bibir pria itu ketika pikirannya mulai mengurai sebuah rencana. Felix Orlando tidak boleh merasa menang terlebih dahulu. Ia harus sedikit berusaha untuk membuktikan bahwa sifatnya telah berubah dan bertanggung jawab kepada gadis ini. Bukan hanya sekedar tentang kehamilannya, tetapi juga rasa cinta yang ia rasakan.